Baik, alhamdulillah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Kita langsung saja mulai kajian kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan guru kita Buya Yahya beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan Buya bersama keluarga senantiasa diberikan panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan tentunya Allah mudahkan segala hajat-hajat beliau, hajat dunia dan akhirat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para pejuang-pejuang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam program Wakaf Media Center Al-Bahjah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya berbahagia bersama bisa berkumpul melalui media virtual ini bersama guru kita tercinta dalam program rutin kita ngaji virtual. Alhamdulillah. Baik, insya Allah sesaat lagi kita akan mendengarkan nasihat daripada guru kita Buya Yahya. Namun sebelumnya kita sapa dulu Buya yang alhamdulillah sudah berada juga di ruangan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Gimana kabarnya Buya? Sehat Buya? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Buya, sudah 2 bulan lebih program Wakaf Media Center ini berjalan, dan kurang lebih sekarang sudah ada sekitar hampir 500 orang yang bergabung Buya dalam program ini, yang kami himpun dalam 2 grup. Mudah-mudahan, doakan selalu Buya, mudah-mudahan bisa istiqomah terus Buya dalam program kemuliaan itu ya. Baik Buya, untuk tema kita malam hari ini juga berkaitan dengan wakaf, terkait dengan tata caranya, karena ada pertanyaan dari salah seorang anggota wakaf tentang metode penyaluran wakaf Buya. Ada yang menyampaikan bahwasanya ada dari salah seorang tokoh menyampaikan bahwasanya wakaf itu berupa benda, bukan uang. Akan tetapi pada pelaksanaannya akhir-akhir ini banyak sekali wakaf yang menggunakan uang, bahkan dengan cara metode transfer. Mungkin Buya bisa menyampaikan pertama tentang keutamaan wakaf dan juga cara-cara yang benar yang berkaitan dengan wakaf ini Buya. Baik Buya, waktu dan tempat mungkin dipersilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu kemuliaan, para perindu ridha Allah yang bergabung dalam grup wakaf ini, Masya Allah, yang semoga Allah memberikan keistiqomahan, kemudahan dalam urusan rezeki untuk bisa berderma, berbuat baik lebih banyak lagi, panjang umur, sehat afiat. Wakaf, berbicara tentang wakaf sebetulnya tidak beda dengan bicara tentang sedekah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam banyak riwayat ya, atau menjadi orang yang berinfak, memberikan bantuan, hibah dan yang lainnya. Itu adalah satu makna, artinya mengeluarkan kepikiran di hati kita dengan membangun kerinduan untuk membantu jalan perjuangan atau membantu manusia. Itu intinya. Menghilangkan kekikiran di hati kita. Sekaligus membangun kerinduan untuk berjuang di jalan Allah atau membantu saudara kita. Sehingga sedekah bisa saja sedekah ke masjid, sekolah, jihad di jalan Allah, atau sedekah kepada fakir, miskin, dan yang lain. Ini sebenarnya seperti itu semuanya. Ini terlepas dari zakat yang wajib. Zakat yang wajib adalah asnafnya tamaniyah. Nah, ini perlu sekali dengan tujuan yang banyak sekali niatnya di dalam kita mengeluarkan. Ini termasuk dalam arti derma, berderma. Mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sengaja kami hadirkan dengan bermacam-macam cara. Artinya memang dalam tanawu, dalam model-model kebaikan itu agar kita tidak masuk dalam wilayah jenuh ya. Kita kadang bosan.
Kadang suatu ketika di pondok pesantren kita menyeru kepada hamba-hamba terkasih untuk membangun sesuatu. Membangun sesuatu. Kemudian setelah kita menyeru kedua kalinya, untuk yang sama tidak tergerak. Tapi di saat kita membuat program yang baru lagi, orang yang pernah membantu di program yang pertama juga ikut. Dan betul yang katakan Ibn Athaillah Sakandari itu adalah karena kita itu, Allah tahu bahasanya kita itu orang mudah bosan, maka Allah jadikan ibadah itu warna-warni. Ada sholat, ada ruku, ada sujud, ada sedekah, ada puasa, ada sholat, dan haji, umroh, macam-macam. Begitupun juga kita itu dalam mensiasati siapapun dalam berderma, berbuat baik, tentunya dengan bermacam-macam cara itu penting. Sehingga ada orang, oh saya sudah wakaf, saya sudah hibah, saya sudah terserah istilahnya apa, saya sekarang ingin wakaf. Nah, ini ada untuk menyiasati. Tujuannya adalah bagaimana kita mengeluarkan kekikiran dari kita, kemudian agar membantu orang lain, dan ini tujuannya adalah untuk keselamatan kita nanti di akhirat, untuk kita bawa harta ini ke akhirat nanti. Nah, spesial wakaf ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan khusus. Wakaf ini adalah sebetulnya satu cara untuk memenuhi keinginan orang yang berderma. Kalau kita bersedekah, mungkin orang yang kita beri akan menggunakan harta suka hatinya. Oke. Untuk makan, untuk lain-lain, oke. Dan itu sah dan kita mendapat pahala utuh. Cuman kadang kita ingin bersedekah, ingin berbuat baik, tapi saya punya harapan. Harapan saya itu akan digunakan untuk apa? Maka ini berlaku namanya wakaf. Saya memberikan sesuatu, tanah, saya pengen tanah itu nanti dibangun sekolah, makanya saya wakafkan tanah. Jadi wakaf itu makanya di saat kita menjalankan wakaf sesuai dengan syarat yang mensyaratkan syarat wakifnya. Kalau wakifnya menghendaki ini hanya untuk orang fakir miskin, yang kaya nggak boleh. Hanya untuk madhab Syafi'i, dulu ada wakaf untuk madhab Syafi'i, madhab lain nggak boleh. Jadi semakin dibatasi tentu semakin kecil dong, kan gitu lingkupnya. Jadi wakaf itu adalah untuk memenuhi keinginan orang yang berderma, dan itu sah. Karena mungkin dia punya keluh kesah selama ini, punya kegelisahan tentang umat, kok sekarang kok tidak ada madrasah di kampung-kampung, kok tidak jalan. Sekarang saya pengen harta saya yang banyak saya wakafkan, tapi hanya untuk membuat madrasah di kampung-kampung. Nah, karena diwakafkan seperti ini, maka tidak boleh digunakan untuk yang lainnya. Bangun masjid juga nggak boleh. Ini karena untuk menginginkan kepentingan. Nah, karena biasanya ingin melihat hasilnya kayak apa sih. Contoh saja, kalau di pondok sini, kalau Anda sedekah untuk pondok, bisa jadi makanan santri, bisa jadi selokan, bisa jadi toilet, bisa jadi macam-macam. Tapi kalau sudah bunyinya wakaf untuk sesuatu, maka harus diwujudkan dalam sesuatu tersebut. Nah, seperti itu. Ini adalah masalah wakaf. Kemudian yang terpenting dari ini adalah kesadaran bahasanya kita ingin mengabadikan harta kita, dan kita ingin selamat nanti di akhirat. Apalagi kalau kita niatkan nanti pahalanya untuk orang tua yang telah mendahului kita, tanda bekti kita. Jangan sampai harta yang banyak yang Allah berikan kepada kita ternyata tidak ada yang kita bawa nanti di akhirat. Tidak kita bawa, na'udzubillah, karena tidak ada yang kita berikan dalam kebaikan. Termasuk jalannya adalah wakaf ini. Wakaf ini. Dan wakaf itu adalah mengkhususkan harta untuk Allah, untuk Allah. Jadi mengkhususkan harta untuk Allah, tentunya adalah dengan bentuknya itu adalah yang tetap, tanah, rumah, bangunan, segala macam itu. Tadi ada sekulimet yang dibahas bahwasanya wakaf uang, memang tidak ada wakaf uang. Karena wakaf roti, wakaf makanan tidak. Wakaf itu adalah sesuatu yang bakal lama, bakal abadi, dimanfaatkan tapi tetap ada. Wakaf uang tidak ada, betul kalau dinukil dari ulama, wakaf uang tidak ada. Di sini bukan wakaf uang. Nah, ini harus paham. Nah, ini masalah fikih, masalah pembahasan fikih itu adalah kalau ini wakaf uang saya tidak. Tapi seruannya adalah misalnya di Al-Bahjah sendiri, wakaf pembangunan dan tanah, ini wakaf. Ini bisa dipahami. Memang ada sebagian itu, makanya mungkin kalau kita mendengar keterangan ulama itu, kita lihat dalam rangka menjelaskan apa ini. Kalau beliau hanya menjelaskan tentang syarat benda, syarat sesuatu yang diwakafkan, maka jangan dihubungkan dengan permasalahan ini dulu, supaya kita tidak salah paham. Beliau menjelaskan mungkin tentang wakaf itu adalah harus benda, yang benda itu tidak langsung habis, bisa manfaatnya bisa terus berkesinambungan, itu wakaf. Kemudian wakaf, ulama 4 mazhab mengatakan wakaf uang nggak ada, kecuali mazhab Malik mengatakan wakaf uang, tapi wakaf nanti adalah untuk istighraq, untuk dipinjamkan balik lagi, dipinjamkan balik lagi, untuk seperti itu. Wakaf uang. Nah, ini yang harus dipahami bahwasanya sedikit kritik membangun. Kalau wakaf produktif, yaitu yang perlu kita pertanyakan, bagaimana wakaf produktif? Wakaf produktif adalah
wakaf produktif mungkin maksudnya seperti apa ya? Membeli sesuatu. Kalau wakaf produktif adalah tidak ada, mungkin kita ganti. Kalau di Al-Bahjah tidak ada, bukan wakaf produktif, adalah infak produktif. Jadi infak untuk bangun suatu usaha yang akan nanti berkembang. Kalau wakaf tidak bisa berubah. Makanya wakaf itu tidak bisa. Wakaf masjid harus ke masjid, wakaf pondok, wakaf ini. Seperti itu. Wakaf untuk orang fakir, berikan orang fakir. Kalau wakaf. Jadi nggak bisa dirubah kemana-mana. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian, wakaf yang selama ini ada misalnya Al-Bahjah, ada sedekah, ada infak, ada wakaf. Nah, wakaf itu harus jelas barangnya itu apa sih? Tanah. Selama ini yang kita serukan misalnya Al-Bahjah, pembangunan gedung. Nah, ini gedung media. Nah, gedung ini sudah disiapkan, tanahnya sudah ada. Tanahnya sudah tanah wakaf, ada di situ. Gedung media ini adalah wakaf semuanya. Kemudian cara wakaf bagaimana transfer dan sebagainya. Itu insya Allah banyak pertanyaan sebetulnya. Apakah wakaf harus misalnya wakaf itu bagaimana serah terimanya wakaf misalnya. Kalau jual beli kan ada ijab kabul. Kalau wakaf bagaimana? Ulama menjelaskan kalau wakaf ada wakaf tertentu. Wakaf untuk orang tertentu, wakaf untuk tertentu dan untuk sesuatu tidak tertentu. Tertentu misalnya saya mewakafkan rumah ini ke fulan. Fulan itu orang per orang. Maka kalau wakaf kepada orang per orang, maka kebanyakan ulama termasuk yang dikukuh dalam tafsir ini harus ada qabul, ada terima. Tapi kalau wakafnya tidak seperti untuk fakir miskin, untuk pondok pesantren, untuk madrasah dan sebagainya, ini ghairu muayyan, tidak tertentu, maka ini tidak wajib ada serah terima. Cukup nanti legalitas negara itu sudah selesai. Atau kita serahkan selesai. Jadi tidak ada serah, ini masalah serah terima wakaf itu. Kemudian, nah, bagaimana loh saya kok wakaf transfer uang dan sebagainya, ini bagaimana sah atau tidak wakafnya? Ini pembahasan fikih. Anda bukan wakaf uang, Anda kami tidak menyeru wakaf uang kok. Wakaf untuk membangun gedung ini. Wakaf membangun gedung media Al-Bahjah, media center Al-Bahjah. Jadi Anda nanti wakaf bangunan ini. Cuman bangunan ini karena harganya mahal, maka bergotong rame-rame. Lah caranya apa? Di sana ini ada gabungan di antara Anda mewakilkan kepada kami, bahwa Anda mentransfer uang kepada kami, di saat Anda transfer, Anda sudah ridho. Sebab secara tokil, wakalah itu menyerahkan, Anda menyerahkan uang kepada tim yang ada di Al-Bahjah untuk membayarkan tanah tersebut, yang tanah itu adalah untuk wakaf. Seperti itu. Jadi, kalau wakalah itu mudah. Di saat kita mentokilkan, mewakilkan kepada tim yang ada di sini, cukup ada transfer, Anda sudah rela itu. Tidak mungkin rela kalau Anda tidak rela, Anda tidak akan mentransfer. Dan Anda tahu tujuannya untuk apa. Maka ulama mengatakan yang demikian ini sudah dianggap sebagai satu akad untuk mewakilkan kepada tim yang ada di sini. Tim melihat, menerima, kemudian setelah itu menyetorkan kepada pembangunan, lalu dibangunkan semacam ini. Maka ini wakafnya. Anda wakaf gedung ini. Maka gedung ini penggunaannya hanya seputar untuk media. Untuk menggunakan media, karena niatnya adalah untuk media. Dan memang kita tambah media dan kemaslahatan umat bisa saja ditambah semacam itu, bisa lebih luas. Jadi mungkin ini tidak usah khawatir jika ada yang bertanya. Jadi kalau ada ngomong tadi nukil dari ulama, itu sah. Ulama pasti alim, dia pasti punya ilmunya. Cuman konteks, beliau bicara dalam lingkup apa. Nah, gitu seperti itu. Jadi wakaf yang berlaku di sini adalah Anda telah membayarkan, mentransfer uang, bukan Anda wakaf uang. Anda wakaf tanah. Ya, sudah selama ini kita serukan wakaf tanah dan selesai. Anda wakaf pembangunan gedung. Jadi Anda mentransfer uang, ini dalam transfer ini Anda sudah menyerahkan kepada kami. Mewakilkan kami untuk membayar untuk bayaran tanah. Biarpun tidak Anda ucapkan, Anda yakin rela. Jangan tanyakan, adakah di antara Anda yang mentransfer lalu tidak rela? Tidak ada. Sehingga wakalah, sebagian mengatakan akad wakalah bisa saja dengan omongan, bisa saja akad tokil wakalah itu bisa dengan omongan, sebagian bedakan tokil wakalah kurang lebih akan, tapi maksud kami adalah mewakilkan untuk kami membeli tanah. Jadi bisa dengan ucapan, atau dengan SMS, dengan surat, atau dengan sesuatu yang menunjukkan kalau dia rela. Nah, menunjukkan rela itu mesti ada mukadimah omongan. Bahwasanya tolong bayar ke rekening untuk pembayaran wakaf sini. Anda mendengar, Anda membaca, lalu Anda mengirim uang, berarti Anda rela. Itu sudah sah. Jadi masalah mewakilkan sangat mudah transaksinya. Baru setelah itu uang dikumpulkan oleh tim yang ada di sini, setelah dibayarkan, dicicilkan pembangunan terus, maka itu adalah gedung itu wakaf. Selagi gedung itu wakaf, tidak boleh dijual belikan gedung itu. Nah, bedanya wakaf dengan yang lainnya semacam ini. Wakaf harus diwujudkan sesuai dengan niatnya. Jadi uang Anda yang Anda wakafkan itu, yang Anda untuk beli wakaf itu
Tidak boleh kita gunakan untuk bangun bangunan yang lain atau untuk makan santri, nggak boleh. Makanya ini makna yang perlu dipahami dalam hal ini. Sehingga sebagian orang perlu wakaf itu karena dia sudah banyak sedekah. Saya ingin wakaf deh biar tahu bentuknya. Berapa miliar sih urusan gedung media ini? Sudah saya wakaf 1 miliar bulan ini, 2 miliar bulannya, terus akan terwujud nanti. Dan kemudian setelah dibangun selesai sudah jadi wakaf. Karena tidak wajib serah terima, tidak wajib qabul dalam ini, diberikan pada nadirnya, lembaga Al-Bahjah, selesai. Itu adalah wakaf. Selesai. Jadi seperti itu masalah bahasan wakaf. Intinya yang perlu kami ingatkan kepada semuanya, kalau masalah masalah pembahasan fikihnya, insya Allah tidak ada masalah. Anda tidak usah khawatir. Hanya betul, sangat senang kalau mungkin ada pertanyaan hal lain tentang wakaf, boleh Anda tanyakan, biar Anda yakin. Sebab kalau tidak sesuai dengan syariat, bagaimana kita melakukan kebaikan, membangun syariat, tidak dengan syariat, tidak mungkin dong, ya harus dong. Jadi terima kasih kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Intinya, kami ajak kepada siapapun dari Anda, jangan ragu. Ingat ibunda yang telah dengan susah payah menggedekan kita. Beliau sudah kembali kepada Allah. Mana sayang kita? Ayo kita ambil keberkahan dengan cara kita mewakafkan atau membangun gedung wakaf. Kita niatkan untuk orang tua kita, ibunda kita, untuk ayahanda kita, yang suami untuk istri, istri untuk suami, dan seterusnya. Dan kita niatkan ini, semoga ini akan menjadi harta yang akan kita lihat nanti di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, siapapun yang dimudahkan untuk wakaf, untuk berderma, berinfak, itu tanda hamba itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak orang kaya raya harta melimpah, nggak bisa membuat musola kecil aja nggak mampu. Wakaf sedikit pun nggak akan mampu. Karena tidak dipilih oleh Allah. Tapi kadang uangnya pas-pasan. Tapi karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, dia bisa berderma sebanyak-banyaknya, bisa wakaf sebanyak-banyaknya. Semoga Anda ini termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Dan kami husnudzon bergabungnya Anda dalam grup ini karena Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga terus Anda bisa istiqomah hingga kelak kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini kami tidak ingin panjang lebar, kami lebih rindu kalau kami mendengar pertanyaan-pertanyaan langsung. Bahkan mungkin kami akan dikagetkan bahwasanya Buya akan saya cukupi nanti gedung media ini dengan beberapa kawan saya. Mungkin, wallah kita tidak tahu, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan insya Allah melalui Anda semuanya. Wallah a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, jazakumullah Buya atas penjelasannya, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya tentang wakaf ini ya. Baik Buya, sebelum nanti kami buka tanya jawab langsung bersama sahabat-sahabat wakaf, sudah ada juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kami angkat pada malam hari ini. Pertanyaan pertama Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, saya ingin menjalankan usaha properti, tapi saya mau kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia karena saya tidak punya modal. Apakah sumber modal saya dari Bank Syariah Indonesia ini masih bisa dikatakan halal? Dan bagaimana akad yang benar jika untuk modal usaha? Mohon doa semoga menjadi pengusaha sukses untuk agama Allah dan Rasulnya, Buya. Baik, Masya Allah. Insya Allah, selagi Anda bergabung dengan semua yang label syariat, Anda jangan banyak tanya, tapi Anda husnudzon. Karena di bank-bank syariat sudah ditangani oleh ahlinya untuk berusaha untuk mensyariatkan semua transaksi yang ada di dalamnya. Produk-produk yang ada di dalamnya diupayakan syar'i semuanya. Kalau ada kekurangan 1-2, kritik ulama sah-sah saja. Karena upaya manusia untuk sempurna. Maka modal Anda adalah halal, masalah transaksinya terserah yang Anda pilih nanti seperti apa. Apakah bentuk-bentuknya Anda datang saja nanti. Mungkin sebagian tempat kalau properti tidak tahu nanti seperti apa. Kalau sebagian orang ada seperti murabahah, misalnya membangun rumah, dibangunkan dari pihak perbankan, membangun dengan mewakilkan pada siapapun, setelah selesai nanti dijual kepada kita dengan harga lebih mahal, itu adalah yang murabahah. Dan yang lainnya, Anda datang saja, nanti ada beberapa tawaran transaksi-transaksi yang akan diberikan dan Anda ambil dan Anda usah khawatir, insya Allah adalah halal dan insya Allah menjadi berkah. Justru Anda perlu mendukung syariat ini. Bank syariat kami dukung. Karena lawan kita adalah bank-bank konvensional, artinya jangan sampai bank yang sudah berlabel syariat ini semakin terpuruk gara-gara kita tidak mendukungnya. Adapun saudara kita masih di bank konvensional, kita doakan semoga segera ada kerinduan untuk kepada syariat, kemudian ikut mendukung syariat, dan setelah itu Allah ampuni segala kesalahan masa lalu dan Allah berkahi
dan siapapun yang sudah bergabung dengan bank syariah, jangan rendahkan siapapun yang masih di bank konvensional, sebab orang itu dalam beragama tidak ada yang sempurna, banyak kekurangan sana sini, akan tapi yang menyempurnakan adalah Allah, yang Allah berikan, ya Allah melalui yang bisa menyempurnakan adalah Allah. Bagi kita berusaha, dan usaha kita ditandai dengan keinsyafan. Yang pertama insyaf, kalau kita kurang, kalau dikatakan salah sudah kita katakan kita mengakui itu salah, lalu kita membuat perubahan menjadi lebih baik, itu akan menjadikan kita semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Buya atas jawabannya. Kami akan berikan kesempatan penanya langsung setelah satu pertanyaan ini. Mohon teman-teman untuk bersiap-siap, dan tentunya sesuai dengan yang tadi kami sampaikan, untuk yang ingin bertanya kepada Buya secara langsung, nanti mungkin untuk mempersingkat pertanyaannya agar tidak terlalu panjang ya, karena waktu kita sangat terbatas malam hari ini. Pertanyaan kedua Buya, ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya seorang pensiunan BUMN bank konvensional yang sudah berhijrah. Buya, apa hukumnya menerima gaji pensiunan dari bank konvensional tiap bulannya? Kemudian, apa hukumnya meminjam uang ke bank syariah? Terputus. Sebentar, terputus. Sebentar. Baik. Sebentar. Apa hukumnya? Mau diulang? Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya meminjam uang ke bank syariah untuk membangun rumah yang pada saat dikembalikan jumlahnya lebih besar daripada saat meminjam? Bank memberikan pinjaman dalam bentuk uang, Buya. Baik, yang pertama tadi apa? Mohon maaf, Pak. Yang pertama, saya seorang pensiunan BUMN bank konvensional. Subhanallah. Ya, sekarang sudah hijrah. Apa hukumnya menerima gaji pensiunan dari bank konvensional, Buya? Yang lalu biar berlalu. Allah Maha Kasih. Yang lalu biar berlalu. Tinggal kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam bank konvensional, tidak semua produk di dalamnya adalah haram. Tidak semua produk di dalamnya adalah haram. Tapi yang paling tampak keharamannya adalah kan masalah riba yang ada tambahannya. Sebab tidak semua di dalam bank konvensional ada haram. Artinya di saat berbeda di saat Anda bekerja dan berbeda di saat Anda diberi. Kalau Anda bekerja, berarti Anda ikut membantu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya di situ ada ribanya. Tapi di saat sudah pensiun Anda diberi, maka itu seperti kita diberi oleh orang yang hartanya bercampur adalah halal dan haram. Karena di bank konvensional ada produk yang halal, ada produk yang haram, bercampur. Lalu diberikan kepada Anda sebagian dari itu. Maka dalam ini adalah selagi Anda adalah orang yang hijrah tobat, sudahlah yang lalu biar berlalu, dan yang Anda terima adalah sesuatu yang subhat. Kalaupun Anda ingin hati-hati, ya gunakan. Apakah separuh Anda dermakan, separuh Anda gunakan agar bersih. Karena separuh-separuh ini adalah separuh subhat, tidak bisa kita pastikan itu halal, tidak kita pastikan itu haram. Ya, seperti itu. Jadi Anda yang jelas Anda luar biasa sudah hijrah. Dan ini adalah hijrah sendiri, adalah karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami himbau kepada siapapun jangan mempersulit orang hijrah ya. Jadi adapun yang diberikan kepada Anda itu adalah uang yang bercampur antara yang haram dan yang halal, tidak bisa disifati haram. Kalaupun Anda gunakan juga Anda, apalagi Anda butuh dan sebagainya, sah-sah saja. Tapi tidak bisa dikatakan itu halal, tapi Anda tidak dosa dengan itu semuanya. Nah, adapun kalau Anda ingin bebas, pengen aman ya, Anda gunakan untuk hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain Anda dermakan dan yang lainnya. Masya Allah, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi apa? Membangun rumah. Oh, enggak. Anda sebetulnya, yang ini yang menjadi masalah itu adalah Anda di saat ini dalam bank syariat itu, yang sering kami ingatkan adalah yang bekerja di dalamnya itu harus mengerti bahasa syariah. Yang jadi masalah dia tidak mengerti bahasa syariah, sehingga apalagi alumni daripada konvensional bekerja di bank syariat, sehingga lesannya lesan konvensional. Jadi itu Anda bukan pinjam uang, nggak mungkin dia meminjamkan uang lalu bayar tambahan, nggak mungkin. Nggak mungkin bank syariah semacam itu, langsung dicoret itu. Tidak ada bank syariah semacam itu. Akan tapi ada namanya murabahah, itu bisa murabahah. Akad murabahah itu begini, Anda mengajukan proposal tentang pembangunan rumah, RAP lah bahasa lain, RAP. Pembangunan rumah seperti ini.
Kemudian dari pihak berbank nanti mewakilkan pada satu orang untuk mengurusi pembangunan. Setelah selesai, itu yang membangun adalah bank. Kemudian bank mungkin dari RAB-nya biayanya 200 juta. Kemudian setelah dibangun selesai, bank itu menjual kepada Anda. Menjual kepada Anda dengan jualan harga lebih. Anda membayarnya kredit. Senilai nanti kalau diselesaikan sampai 250 juta. Itu adalah ada akad di dalamnya. Maka yang jadi masalah kadang ini adalah dari pihak yang bekerja di bank itu malas. Ya sudah Bu, Ibu butuh dana berapa? 200 juta. Ya sudah 200 juta nanti kita berikan. Nah ini nggak pakai murabahah, ini langsung diberikan nanti bayarnya begini. Ini salah adalah yang salah yang mengajak transaksi. Tapi bank syariah nggak seperti itu, pasti salah itu. Pasti salah, nggak mungkin. Kalau ada karyawan semacam itu, pasti dia karyawan yang salah dia. Nggak seperti itu. Akad bank murabah, akad bank syariah tidak ada akad seperti Anda ceritakan. Kalau ada, mungkin Anda yang salah mendengar atau mungkin dari pegawainya itu adalah yang salah di dalam menyampaikan transaksi. Silakan. Baik. Syukron Bu untuk jawabannya. Berikutnya, silakan kami berikan kesempatan untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya langsung, bisa langsung raise hand. Baik, sudah ada penanya langsung dari sahabat Mila di Malang. Silakan, sahabat Mila di Malang terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jadi begini Buya, saya mau menanyakan bahwa kalau gaji yang kita terima tiap bulan itu kan ada zakatnya ya Bu ya. Jadi zakat profesi kalau nggak salah ya Bu ya. Kalau nggak salah Bu ya. Nah, jadi selama ini gitu saya baru tahu tentang zakat profesi. Nah, itu bagaimana Bu ya? Yang sebelum-sebelumnya berarti saya terhutang zakat atau bagaimana Bu ya? Terima kasih. Baik. Hukum tidak boleh kita memberatkan. Yang tidak wajib tidak boleh kita mengatakan wajib. Yang wajib tidak boleh kita rubah menjadi tidak wajib. Zakat profesi adalah zakat keringat. Zakat keringat. Nah, ini harus waspada karena tidak semua ulama mengambil pendapat tentang zakat profesi. Sebab itu bukan dari tanah, bukan dari perkebunan yang berkembang, bukan bisnis yang berkembang. Dari keringat saya, tenaga saya. Baik, bagi yang mengambil pendapat zakat profesi, itu tidak segampang itu. Sekarang itu kok pengurus zakat kok rakus banget dengan duitnya orang, dikit-dikit zakat, dikit-dikit zakat. Nggak boleh dolim kepada orang. Kita tidak boleh dolim kepada orang fakir. Dengan menghalangi zakatnya, kita juga tidak boleh dolim pada orang kaya. Yang nggak wajib harus berani kita katakan tidak wajib. Nggak boleh kita rubah. Adapun zakat profesi bagi yang mengambilnya, yang mengatakannya. Kalaupun Anda tidak mengatakan adanya zakat profesi, tapi Anda jangan pelit dong. Berderma dong, sedekah dong. Baik, zakat profesi bagi yang mengatakannya, oke. Zakat profesi bagi yang mengatakannya adalah diringankan, ringannya. Bukan setiap orang. Kami mendengar gajinya 5 juta langsung kena zakat profesi. Aduh, dari mana ini? Kok kejam banget nih orang, 5 juta kena zakat profesi. Zakat profesi kalau mau dihitung begini. Kalau Anda ingin, luar biasa, kalau Anda ingin mengambil pendapat yang mengatakan adanya wajib zakat profesi, maka itu zakat diringankan. Dari gaji Anda, itu adalah dipotong untuk operasional. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kerjaan Anda keluarkan. Ya, misalnya sebulan Anda dapat gaji berapa? 10 juta, oke, 10 juta. Untuk kebutuhan kendaraan, bensin, sopir dan sebagainya berapa juta? Karena Anda pergi disopiri orang. Dipotong itu dulu, dibersihkan dulu. Kemudian nanti itu dikalikan 12 harus mencapai nilai emas 80 gram. Nah, jadi dalam 1 tahun kalau seandainya dikumpulkan dalam 1 tahun itu tidak tahu emas 80 gram, 80 sampai 90 gram. Emas 84 gram dah. Sebagian mengatakan 84 gram sampai 90. Anggap saja 90 gram. Emas 90 gram itu berapa harganya? Kalau tidak salah kemarin itu ada yang menghitung adalah 60 juta atau 70 juta. Berarti dalam 1 tahun gaji bersih Anda kalau sudah mencapai 70 juta kurang lebihnya, ukurannya emas ya, bukan uang. Uang bisa berganti-ganti, takut rekaman ini nanti dibaca tahun yang 10 tahun akan datang berbeda. Ini tahun ini 1443 nih. Atau 2000 berapa ini? 2021 ya.
Iya, Buya. 21 kan? Nah, baik. Jadi bukan langsung 5 juta. 6 juta langsung zakat profesi. Dari mana itu? Tak boleh, itu zalim. Zakat profesi itu adalah cara menghitungnya seperti penghitungnya panenan. Jadi kalau 1 bulan tidak sampai, kecuali 9 bulan belum sampai 1 nisab. Kalau 1 bulan sudah sampai nisab, orang gajinya 1 bulan 100 juta. Bersih. Oh iya, bisa saja dia keluarkan zakat. Tapi kalau tidak sampai, seperti orang panenan itu kan harus mencapai berat tertentu. 700 gram kurang lebihnya, 720 gram beras. Jadi kalau panenan pertama tidak sampai, panenan kedua tidak sampai, dikumpulin. Asalkan dalam 1 tahun ini jika dikumpulin, telah mencapai nisab dan batas minimalnya, maka wajib zakat. Itu pertanian. Jadi zakat profesi caranya semacam itu. Bulan pertama belum mencapai, bulan kedua belum mencapai nisab. Nisab itu batas minimal. Digabungin sampai 12 bulan. Setelah 12 bulan kok belum mencapai, 12 bulan dikumpulin cuma dapat 50 juta, nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat. Cuman kita bisa ngira-ngira, tidak harus zakat itu dikeluarkan di akhir tahun nanti, tidak. Mungkin setiap bulan saya keluarkan biar saya nyicil. Misalnya saya sebulan dapat 10 juta, oke. Atau 8 juta lah, 8 juta itu bersih. Jadi 8 juta kalau kali 12 masih mencukupi lah 1 nisab. Jadi 8 juta saya potong. Setiap 8 juta saya ambil 2,5%, saya keluarkan. 8 juta benar 2,5. Nanti di akhir tahun nggak keluar lagi zakat lagi. Nggak keluar zakat lagi. Jadi seperti itu ya. Zakat profesi, tapi juga bukan pengurus zakat itu jangan dikit-dikit zakat, nggak ada itu seperti itu. Nggak boleh, dolim kita. Baik, saya tidak pengen tanya berapa gaji Anda. Cuman ini kadang-kadang saya tahu ada orang ada bukan gaji 4,5 juta. Karena zakat dipotong zakat, potong aja jadi kayak pajak akhirnya. Nggak benar seperti itu, tidak diperkenankan ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat dolim kepada orang fakir dan dolim kepada orang kaya. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Buya untuk jawabannya. Kita langsung saja ke penanya berikutnya atas nama Devi Aziz Makassar. Silakan, bisa dibuka mic-nya. Langsung saja bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Buya. Buya, saya mau bertanya Buya, ini 2 bulan kira-kira sebelum ibu saya meninggal, ibu saya itu berwasiat kepada saya dan kakak saya nomor 3 bahwa akan memberikan sebagian hartanya kepada cucunya. Mohon maaf, putus. Bentar, putus, bentar. Kepencet ya. Sebentar, mau diulang. Sebentar. Belum kedengaran. Ya, silakan. Berwasiat Ya, gimana? Berwasiat akan memberikan sebagian hartanya kepada cucunya, Bu ya. Nah, namun itu wasiat itu tidak disampaikan juga ibu saya kepada 2 orang kakak saya yang lainnya. Nah, ketika ibu saya meninggal itu, kedua orang kakak saya itu tidak mau menjalankan wasiat ibu dengan alasan tidak disampaikan langsung dan tidak ada bukti tertulis. Begitu. Bagaimana hukumnya Bu ya? Apakah wasiat ibu saya sah dan bagaimana hukumnya yang tidak menjalankan wasiat ibu itu, Bu ya? Baik, subhanallah. Yang pertama adalah wasiat untuk cucu. Ibu punya anak laki-laki? Sebentar, buka dulu. Jangan ditutup dulu. Ada, Bu ya. Baik. Kalau begitu cucu tidak berhak mendapatkan waris. Jadi la wasiat ahli warisin. Kalau wasiat atau ahli waris nanti sempit aturannya. Tapi karena dia sang cucu bukan ahli waris, maka wasiat nenek adalah sah. Wasiat nenek adalah sah jika benar yang didengar adalah sah, yang bunyinya bahwasanya nanti aku kalau meninggal tolong berikan sebagian kepada anak, kepada cucu. Lah sebagiannya ini pertama adalah wasiat ke cucu adalah sah karena cucu adalah di sini tidak berhak dapatkan waris. Kemudian sebagian hartanya itu adalah seberapa? Sebagian hartanya tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3 nggak boleh dilanjutkan. Jadi sebagian yang disebut oleh nenek tadi tidak boleh dari lebih 1/3. Kalau lebih dari 1/3 hanya dipotong 1/3-nya saja. Selebihnya harus persetujuan semuanya. Seperti itu. Kemudian, kemudian bagi Anda yang mendengar, Anda wajib menjalankannya. Karena Anda yakin, Anda dengan saudara ketiga Anda Anda wajib menjalankannya, dan itu adalah bagi Anda adalah bukti yang luar biasa Anda akan dapatkan berkah dalam hidup Anda. Karena Anda menjalankan wasiat ibunda Anda.
wasiat ibunda Anda. Subhanallah. Kemudian, adapun saudara-saudara Anda yang tidak mendengar, kalau memang ada ketidakpercayaan kepada Anda, dia sah. Dia sah saja. Kembalikan kepada dia, sudah. Itu urusan dia dengan Allah. Kalau Anda, karena Anda mendengar langsung, Anda wajib menjalankannya. Adapun yang tidak mendengar, kalau memang dia benar-benar karena tidak percaya kepada Anda, dia tidak dosa. Kenapa? Itu urusan dengan Allah. Karena apa? Memang tidak ada tertulis surat. Tidak tertulis dengan surat. Dan dia tidak percaya dengan Anda, omongan Anda. Maka, kalau memang dia benar tidak percaya, ya sah. Tidak dosa dia. Cuma urusannya kan dengan Allah. Masa dengan adik yang seperti ini nggak percaya? Suruh tanyakan kepada saudara sendiri. Nyesel dia, bakal rugi dia. Kalau ternyata dia mengingkari wasiat hanya karena ketamaan di dalam hatinya, lihat. Dalam perjalanannya akan hancur dia. Tapi kalau dia benar-benar karena tidak yakin, tidak tahu sebabnya apa, maka dia adalah termasuk orang yang tidak dosa karena tidak percaya, karena beritanya dari Anda. Dari dua wanita. Kakak Anda wanita atau laki ya? Nah, dari Anda, kemudian dia tidak percaya dan tidak ada surat tertulis. Nah, kemudian di saat Anda ingin menjalankan, kemudian beliau tidak menjalankan, maka bagaimana caranya? Baik. Dari harta yang akan diwakafkan kepada cucu tersebut, cucunya nenek, anggap saja berapa nilainya. Maka dibagi seperti bagian waris. Maka haknya dari sebagian yang diwakafkan tadi, maka dipotong haknya kakak yang tidak setuju. Dipotong kakak yang tidak setuju, berikan kepada beliau, urusan dia dengan Allah. Kalau dia adalah niatnya culas, dia akan sengsara. Tapi kalau dia adalah memang karena tidak yakin, ya sah saja itu diambil haknya dia. Haknya dia. Kemudian hak Anda langsung, karena kan bagiannya adalah hak Anda. Atau hak ahli waris yang setuju dengan Anda. Jadi seperti itu. Detailnya, mungkin Anda bisa mengirim surat kepada kami, nanti kita buatkan catatan tulisan lebih mudah. Seperti itu. Jadi, Anda yang percaya, tolong jalankan, jangan tidak. Karena ibu Anda berwasiat adalah untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Dan berikan kepada ponakan, Masya Allah. Karena ini adalah amanat, Anda mendengar. Dan bagi saudara Anda yang kalau memang tidak percaya dengan sesungguhnya, ya nggak bisa dipaksa, ya nggak percaya. Tapi kalau hanya karena unsur tamak, rakus, na'udzubillah. Kebusukan di dalam hati akan menjerumuskannya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Buya atas jawabannya. Buya mungkin cukup atau satu pertanyaan lagi Buya? Serah gimana Maka, silakan. Baik, satu pertanyaan lagi. Karena Buya juga setelah ini ada agenda dakwah yang lainnya. Kami berikan kesempatan untuk sahabat Sela binti Syarwan, silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Dibuka mic-nya langsung. Singkat saja pertanyaannya, silakan. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya matikan videonya, nggak apa-apa ya, Bu ya. Silakan, apa-apa. Untuk suaranya kedengaran. Saya mau bertanya, ibu saya sakit stroke, umurnya 66 tahun, tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk lama-lama juga, terus cepat lelah gitu ya Bu ya. Nah, dan dulu itu kami setiap kali waktu sholat udah tiba, kami gantikan popok beliau setiap kali wudhu gitu. Cuman setelah sekian lama beliau sakit, lama-lama pemakaian popoknya itu sangat banyak sekali Bu ya. Jadi kami mensiasati dengan tidak mengganti setiap kali beliau berwudu gitu. Jadi kemungkinan masih ada air seninya gitu Bu ya dalam keadaan dalam waktu beliau sholat gitu. Kemudian yang kedua beliau sulit sekali untuk bolak-balik ke kamar mandi Bu ya. Jadi kami melakukan tayamum kepada beliau setiap kali sholat. Dan sholatnya pun beliau sudah tidak fokus seperti orang pada umumnya Bu ya. Ke kanan ke kiri, melihat kanan kiri, bergerak-bergerak, kadang-kadang beliau buka mukenanya langsung, sudah tidak fokus sholat seperti biasanya. Nah itu bagaimana Bu ya hukumnya? Apakah kami salah karena tidak mengganti popoknya setiap kali wudhu? Dan apakah kami salah telah melakukan tayamum kepada beliau karena beliau tidak bisa bolak-balik kamar mandi gitu Bu ya? Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat ada sebuah keluarga di dalam rumahnya ada ibunda yang sakit, sebetulnya itu adalah tawaran keberkahan dari Allah untuk anak-anak yang ada di dalam rumahnya, yang segera menyambut ibundanya dengan sambutan lapang hati, maka ketahuilah dialah yang paling berhak mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah. Yang paling berkeluh kesah dia yang sempit dalam segalanya. Maka di saat di rumah ada seperti ibunda Anda, jadilah Anda orang nomor satu di dalam melayani beliau, dalam khidmah kepada beliau. Kemudian, adapun masalah sholatnya, yang pertama adalah jika Anda menduga bahwasanya akal beliau masih sempurna, bisa sadar mengingat, maka wajib melakukan sholat dalam keadaan apapun. Tapi kalau dalam dugaan Anda memang sudah tidak sambung, maka tidak boleh Anda paksakan, tidak wajib sholat, karena sudah tidak nyambung akalnya. Dan beliau tidak dosa, karena akalnya tidak nyambung. Sebagian orang stroke tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa ingat ini dan sebagainya, karena parah sekali. Kami tidak tahu seperti apa. Tapi selagi akal itu masih ada, maka sholat wajib. Cuma ini selanjutnya, caranya saja harus dengan ilmu. Pertama, Anda boleh mengajak beliau sholat jamaah, sehingga tidak harus 5 kali ganti pempes, dan ganti popok atau pempes. Dan mungkin diganti dengan kain lebih mudah untuk dilepas. Baik, jadi Anda bisa mengajari untuk sholat jamaah. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi hanya 3 kali Anda ganti. Ada 3 kali Anda ganti. Kemudian, ya, selagi masih mungkin dan bisa, dengan Anda wudhukan, tidak harus pergi kamar mandi. Anda jangan meyakini wudhu dengan kamar mandi. Wudhu bisa saja adalah tanpa dengan kamar mandi. Di tempat itu bisa suruh miring dan sebagainya. Anda basuh wajahnya dengan tangan Anda, di bawahnya dikasih anduk atau sebagainya. Anda basahkan dengan tangan, kegenggam tangan wajah. Anda wudhukan di tangannya, kepala, selesai. Jika itu masih mungkin. Baru jika memang tidak mungkin seperti itu, berat sekali, susah, mungkin orang tuanya berontak atau gimana, nggak bisa dan sebagainya, karena namanya orang stroke itu kadang posisi tubuhnya juga kadang-kadang kaku begini dan sebagainya, susah sekali. Kalau memang menurut Anda susah dan Anda tidak ada yang membantunya dan sebagainya, maka dalam keadaan merepotkan seperti itu, merepotkan beliau, kasihan beliaunya, maka boleh saja Anda melakukan tayamum, ya. Cuman tayamum satu adalah untuk sholat satu. Itu ada urutannya semacam itu. Jadi kemudahan dulu dihadirkan, bisa menjamak, ya, bisa menjamak. Kalau tidak, ya nanti kalau tidak bisa wudhu, susah wudhu, dan tidak harus kamar mandi wudhu itu. Kalau ternyata susah wudhunya, maka diganti dengan tayamum dan sudah Anda tidak dosa. Yang penting jangan sampai Anda membiarkan beliau tanpa ibadah. Kecuali jika akal beliau sudah tidak bisa hadir, nggak ada ingat, maka Anda tidak dosa jika membiarkan beliau tidak sholat, paling tidak diajak. Kalau beliau mau, ya diteruskan. Kalau enggak, ya enggak, gitu aja. Dan ingat, bagi siapapun yang sakit, tidak boleh dipaksa untuk melakukan sholat dengan cara yang dia tidak mampu. Kalau tidak bisa berdiri, jangan dipaksa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh baring, dan seterusnya. Islam itu indah, jangan sampai kita persulit dengan kebodohan kita. Semoga Anda ini termasuk orang yang bisa berbakti pada ibunda, dan sampaikan salam pada ibunda kalau masih bisa paham, dan mintakan doa untuk kami, semoga Allah menjaga kami dan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Buya untuk jawabannya, dan mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir untuk terputus. Kenapa terputus lagi? Baik Buya, mungkin langsung saja menutup dengan doa keberkahan, tapi sebelumnya ini ada titipan permohonan doa untuk beberapa nama yang pada tadi pagi telah meninggal dunia, yakni Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki dari Pondok Yasin, kemudian juga orang tua daripada anggota wakaf kita, almarhum Haji Abdullah bin Abu Bakar dari Singapura, dan yang ketiga mohon doa untuk almarhum Neng Irah binti Idris, dan tentunya untuk semua orang tua, anak dan sanak keluarga anggota grup wakaf media Al-Bahjah. Mohon doanya Buya, mudah-mudahan diberikan segala kebaikan dunia dan akhirat. Untuk memimpin doa. Untuk beliau-beliau ini semoga Allah ampuni yang wafat tadi, Kiai Zamzam dan juga yang dari Singapura dan juga tadi. Semoga Allah ampuni, Allah angkat derajat beliau, yang ditinggal beri ketabahan, kesabaran, yang tinggal panjang umur, yang meninggal diampuni, diangkat derajatnya oleh Allah.
Dan semoga wakaf-wakaf yang kita berikan kembali kepada orang, bisa pahalanya sampai kepada orang tua, keluarga kita yang telah mendahului kita. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba terkasih-Mu pilihan-Mu, ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa berbuat baik, ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa berbuat baik. Kumpulkan kami bersama orang-orang baik, ya Allah. Ya Allah, jadikan perkumpulan ini kau ridha, ya Allah. Berkumpulan yang abadi di dunia hingga kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Semua yang telah berjuang dalam grup wakaf ini, Allah, berikan keikhlasan. Berikan keikhlasan dan jadikan kebaikan yang mereka lakukan kembali kepada orang tua yang telah mendahului mereka. Kembali untuk mereka sendiri, kembali untuk anak-anak mereka. Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, serta dendam di antara kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, angkat wabah dari kami, ganti dengan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, dan kesehatan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas di surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami juang, ya Allah, dan kami mohon jangan tinggalkan kami. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan selalu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih jazakumullah ya atas ilmu yang sudah disampaikan dan juga nasihat-nasihatnya pada malam hari ini. Semoga senantiasa bisa terus membimbing kami semuanya dan juga mudah-mudahan Buya beserta keluarga senantiasa sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sahabat semuanya, tuntas sudah kajian kita malam hari ini di program ngaji virtual. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat dunia dan akhirat, amin. Untuk terus senantiasa istiqomah dalam program kebaikan kita, program wakaf ini, dan juga jangan lupa untuk selalu mendoakan Buya dan keluarga dan seluruh pejuang-pejuang yang ada di Al-Bahjah. Insyaallah kita jumpa kembali di program ngaji virtual berikutnya, dan tentunya mudah-mudahan nanti kita juga bisa berjumpa kembali bersama Buya di media virtual ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih, jazakumullah hasanal jaza atas partisipasinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.